ini saya ingin mengetahui bagaimana pengamatan rekan-rekan yang ahli di bidangnya masing-masing mengenai Desa Panglaut, baik potensinya, masalahnya. Dan hari ini saya selaku Ketua Penelitian dan Ketua Terapkan hari ini akan membuka. Nah, kita di sini akan membahas tentang Desa Panglaut yang kita amati kemarin. Nah, saya minta ini pertanggungjawaban dari rekan-rekan mengenai Desa Panglaut tersebut sesuai dengan pakar yang kalian geluti. Nah, dari pertama ini dari bidang ekonomi dulu, karena ekonomi ini yang saya bangun intensi terlebih dahulu. Pak, yang sudah saya amati, saya sebagai pakar ekonomi, saya melihat di Desa Panglaut ini terdapat kebun sagu yang dimana bisa jadi peluang ekonomi, yaitu dengan komoditas ya, dengan menjadikan komoditas sebagai tepung sagu. Ekonomi sudah ya. Coba dari Ibu ini pakar dari pariwisata, bagaimana Bu Ibu menanggapi Desa Panglaut ini? Baik, saya dari Dinas Pariwisata ya, dimana saya sudah terjun langsung ke lapangan. Yang saya ketahui bahwa banyaknya pariwisata yang ada di Desa Panglaut, contohnya itu ada kesenian yaitu joget dangkong, yang dimana masyarakat di sini masih melestarikan joget dangkong. Tetapi ada sisi minusnya, yaitu masyarakat Panglaut ini masih belum memperkenalkan joget dangkong ini ke masyarakat luas, sehingga masyarakat luas belum tahu bahwa ternyata Desa Panglaut itu masih melestarikan joget dangkong seperti itu. Nah, coba mulai dulu dari bidang kesehatan dulu. Saya mau dengar. Pak, terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan sebagai Dinas Kesehatan. Nah, dari analisis dan pengamatan saya di kampung Desa Panglaut, yang dimana di sana itu masih ada yang namanya stunting. Nah, itu permasalahan yang saya lihat di sana, stunting. Kalau kita lihat dari potensi adanya stunting ini untuk kedepannya itu bakalan takutnya generasi kita ini selainnya stunting itu kurang gizi, Pak. Gitu. Jadi pola makan yang kurang, dan kita kan yang namanya anak muda itu perlu namanya pemikiran-pemikiran yang lebih baik, lebih bagus. Makanya dari awal mula itu lebih baiknya kita mencegah stunting, untuk mencegah yang namanya, mohon maaf, kebodohan, gitu Pak. Nah ini Bu, saya ingin dengarkan pendapat Ibu atau penjelasan Ibu dari ini ya, lingkungan hidup kan, mengenai Desa Panglaut Bu. Saya persilakan Bu. Baik Pak, tanggapan saya mengenai Desa Panglaut dalam lingkungan hidup, yaitu masyarakat Desa Panglaut aktif melindungi sumber daya alam mereka dengan cara mempraktikkan pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, mereka menggunakan sistem tradisional untuk membatasi waktu dan teknik penangkapan ikan, sehingga populasi ikan dapat dipertahankan. Selain itu, mereka juga mempraktikkan pembudidayaan terumbu karang dan pemulihan ekosistem laut yang rusak. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan karena sudah menyampaikan hasil pengamatan di Desa Panglaut. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi nih mengenai apa langkah atau pemberdayaan apa yang kita lakukan di Desa Panglaut yang paling urgent. Apa kira-kira rekan-rekan? Izinnya Pak, dari saya sebagai Dinas Kesehatan, alangkah baiknya di sana itu kita menyediakan orang yang ahli akan kesehatan itu sendiri. Kita sediakan lagi posyandu di setiap titik. Mungkin memang udah ada posyandu, tapi kurangnya tenaga kerjaannya, seperti kurangnya bidan atau apa lain sebagainya. Mereka perlu akses untuk ke kota, kan sangat jauh Pak. Alangkah baiknya dibangun di pedesaan aja gitu. Jadi ini ya Pak Ozi, saya ingin tanyakan lalu langkah pemberdayaan seperti apa Pak Ozi di bidang kesehatannya? Apa kita akan mengadakan sosialisasi atau sterilisasi pada masyarakat supaya mencegah stunting itu bisa tepat sasaran? Itu menurut saya dari Bapak sebagai fasilitator udah memberikan saran yang bagus juga tuh. Seperti Bapak jelaskan tadi, melakukan sosialisasi itu adalah langkah yang luar biasa, langkah awal aja dulu gitu kan. Itu sudah menurut saya cukup baik lah. Saya sepakat kalau dengan solusi seperti itu. Nah, untuk teman-teman lain, jadi dari Pak Fauzi sebagai ahlinya di bidang kesehatan tadi menyampaikan adanya ini sarana edukasi untuk masyarakat Desa Panglaut untuk mencegah stunting. Apakah dari rekan-rekan yang memiliki disiplin berbeda, apakah
menyetujui rencana dari Pak Fauzi. Saya setuju. Saya setuju juga sih. Sudah menemukan hasil diskusi pada hari ini dan kita akan melanjutkan diskusi selanjutnya. Kapan ini? Kira-kira Bapak Ibu bisa ini membagi waktu untuk diskusi selanjutnya. Kalau izin Pak ya, Ya. kalau coba ini kita melakukan minggu depan lagi Pak. Minggu Di depan. mana kita lihat kami perlu lagi turun lapangan, pembelaan lagi di kondisi yang bakalan kayak mungkin ada yang kurang dari kami ini, maka kami udah pemetaan lagi dan alangkah baiknya minggu depan baru kita juga lagi konten. Baik. Betul sekali, biar lebih efektif gitu. Ini ada satu hal yang harus saya pastikan. Ini bahwasanya nanti kan tentang seminarisasi nanti Bapak bisa memastikan ini untuk yang orang mengedukasi itu ada. Saya dari manusia ini. Oke Pak, izin Pak ya. Ya. Saya dari Dinas Kesehatan saya akan usahakan untuk mencari orang yang ahlinya memang menangani stunting itu sendiri Pak. Saya akan usahakan untuk mencari orang tersebut untuk melakukan sosialisasi di kampung kita di Desa Pak. Pangalau. Oke. Nah, tadi kan sudah ada opsi dari Kepala Bidang Kesehatan Pak Fauzi bahwasanya itu rapat lanjutan akan dilanjutkan pada minggu depan. Apakah ada dari rekan-rekan yang lainnya berhalangan hadir? Tidak, kalau saya sih sudah pasti bisa hadir. Bagaimana ekonomi dan dari dinas Saya kesehatan? juga bisa datang. Baik. Sepertinya rapat kita pada hari ini untuk pembahasan pemberdayaan masyarakat Desa Pangalau sudah sampai di sini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya menghadiri diskusi kita kali ini. Dan saya harapkan teman-teman bisa menghadiri rapat lanjutan dan turun lapangan selanjutnya dan kegiatan finalnya. Baik, sekian dari saya sebagai ketua penelitian. Saya tutup dengan billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.